Salam damai sejahtera. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Doa Praktis melalui program ini Baru Terang. Ringkasan pelajaran Sekolah Sabat akan saya sampaikan dengan terstruktur, terang, dan tuntas untuk menolong kita memahami pelajaran Sekolah Sabat. Sebagai pendahuluan, minggu ini kita akan mempelajari tentang doa sebagai hubungan yang hidup antara manusia dengan Tuhan. Melalui contoh para tokoh-tokoh Alkitab, kita akan melihat bagaimana berdoa dengan benar. Lalu apa kebiasaan mereka yang bermanfaat, yang dapat menolong kehidupan berdoa kita menjadi lebih baik. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat kita ke dalam 3 bagian utama untuk memudahkan kita memahaminya. Bagian pertama adalah tantangan berdoa, fokus pelajaran Minggu dan Senin. Bagian kedua adalah bagaimana berdoa, fokus pelajaran Selasa dan Rabu. Dan bagian ketiga adalah pertanyaan tentang doa. Kita masuk ke bagian pertama, tantangan berdoa. Mari perhatikan tabel berikut. Di bagian atas ada hari, ada tantangan, kemudian ada sikap, lalu ada jawaban Tuhan. Di pelajaran hari Minggu, ada tokoh yang bernama Elia. Tantangan yang dihadapinya adalah masa yang jahat. Kemudian, dia juga mengalami kelelahan, kecewa, dan rasa putus asa. Lalu kemudian, dia juga merasa bahwa dia berjuang sendirian dalam membela Tuhan, dan sementara dia berhadapan dengan 450 nabi yang menjadi lawannya. Lalu, sampai saat ini yang juga menjadi tantangan kita adalah kita merasa sulit untuk setia. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Kita harus menyadari bahwa jalan dan pikiran Tuhan jauh lebih tinggi dari kita. Kita tidak mengerti cara kerja Tuhan seutuhnya. Lalu bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita? Ada waktunya Tuhan datang dengan lembut dan juga dengan perhatian seperti yang dilakukan kepada Elia. Akan tetapi, akan ada juga saatnya Tuhan datang dengan cara yang nyata dan kuat atau spektakuler dalam menjawab segala doa-doa kita. Itu fokus pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita ke hari Senin. Ada tokoh bernama Hana. Tantangan yang dihadapinya adalah, ini juga mungkin kita hadapi di masa sekarang. Tuhan seolah tidak mendengar atau menjawab doanya. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Kita harus tetap berdoa dengan spesifik, sebagaimana Hana. Lalu juga tetap tekun, kemudian percaya setiap waktu. Lalu cari kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Kenali motivasi kita, jangan pertahankan dosa. Tinggal di dalam Tuhan, miliki iman, rendahkan hati, ampuni orang lain. Dan kita harus tahu bahwa pemberian Tuhan adalah yang terbaik. Dan kita harus memiliki gambaran yang benar tentang Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menjawab doa kita, kita akan menerimanya sebagai yang terbaik dari Tuhan. Lalu bagaimana jawaban Tuhan? Tuhan mendengar setiap doa kita. Dan kemudian Tuhan akan menjawabnya pada waktu yang sempurna. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita. Itu fokus pelajaran Minggu dan Senin. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Bagaimana berdoa? Fokus pelajaran Selasa dan Rabu. Mari perhatikan tabel berikut. Di bagian atas ada hari, ada fenomena, kemudian bagaimana berdoa, dan prinsip. Di pelajaran hari Selasa, fenomenanya adalah seringkali doa hanya sebagai pertunjukan rohani. Sesuatu yang formalitas. Seringkali juga doa itu dengan kata-kata yang rumit, sehingga harus dihafal, baru bisa disampaikan. Bagaimana seharusnya berdoa? Doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam berdoa kita harus menghormati kekudusan Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan, menerima kehendak Tuhan yang jadi, kemudian memohon kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Lalu memohon pengampunan dan kemudian juga kita harus bertobat. Lalu memohon perlindungan dari kejahatan yang ada di dunia. Dan segala kemuliaan dan pujian hanya untuk Tuhan. Lalu apa prinsipnya?
Berdoa sebaiknya dengan bahasa yang sederhana, sehingga setiap orang dapat melakukannya. Dan yang paling penting lagi, doa harus tulus dari hati. Itu fokus untuk pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita ke pelajaran di hari Rabu. Fenomenanya adalah, seringkali doa hanya berisi permintaan pribadi kita. Lalu bagaimana seharusnya berdoa? Doa yang lengkap adalah doa yang terdiri dari pujian. Ini adalah ungkapan kekaguman terhadap Tuhan. Kemudian pengakuan dosa dan pengampunan. Kita juga harus mengampuni orang lain agar kita diampuni. Lalu permohonan. Kita harus memohon agar kehendak Tuhan yang jadi, bukan memaksakan kehendak pribadi. Dan yang terakhir adalah ucapan syukur. Kita sebagai penerima belas kasihan Tuhan yang terus-menerus harus bersyukur kepada Tuhan. Lalu apa prinsip berdoa sebenarnya? Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan seperti kepada sahabat. Namun tetap dengan kehormatan yang baik, tetap dengan kekaguman, dan juga tetap dengan mengakui bahwa Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Itu fokus pelajaran di hari Selasa dan Rabu. Sekarang kita ke bagian yang ketiga. Pertanyaan tentang doa. Fokus pelajaran Kamis. Mari perhatikan tabel berikut. Ada hari, ada pertanyaan, dan ada jawaban. Pertanyaan pertama di hari Kamis. Mengapa berdoa jika Tuhan tahu semuanya? Jawabannya, doa bukan untuk memberitahu Tuhan, tetapi untuk mendekatkan kita kepadanya dan menolong kita menerima kehendaknya. Yang kedua, mengapa tetap berdoa saat keadaan baik-baik saja? Jawabannya, karena manusia itu tetap membutuhkan Tuhan sekalipun dalam keadaan baik-baik saja. Kesombongan dan rasa cukup diri dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Maka doa adalah bentuk ketergantungan kita kepadanya. Yang ketiga, apa peran iman dalam doa? Iman membuat kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab sesuai kehendaknya. Doa dan iman harus berjalan bersama-sama. Lalu kemudian, pertanyaan berikut. Dengan siapa kita berdoa? Jawabannya, paling sering kita harus berdoa secara pribadi. Akan tetapi, berdoa bersama dengan keluarga, dengan kelompok kita, kelompok kecil, dengan jemaat, itu juga penting bagi pertumbuhan rohani dalam persekutuan. Lalu pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mendengarkan Tuhan berbicara? Jawabannya, dengan membaca Alkitab dan menggabungkan doa dengan perenungan firman Tuhan. Disitulah waktunya kita akan mendengarkan Tuhan berbicara. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami pelajaran ini. Sebagai kesimpulan, doa bukan hanya tentang sekadar meminta kepada Tuhan. Akan tetapi, doa adalah tentang hidup dekat dengan Yesus setiap hari. Semakin kita memandang kepada Kristus, semakin hati kita dipenuhi dengan sukacita dan kekuatan. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Apa adanya, sebagaimana kita ada. Dengan kelemahan kita, dengan pergumulan kita, dan dengan permohonan kita. Dia mendengar setiap doa dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita semua. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan mengambil waktu yang seharusnya kita gunakan untuk berdoa. Datanglah kepada Tuhan dengan iman dan juga dengan rasa syukur setiap saat. Ini baru terang.